Selamat pagi siang rekan-rekan sekalian. Ketika kita mendengar kata manajemen, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Sebagian besar dari kita mungkin akan langsung membayangkan gedung pencakar langit, ruang rapat yang kaku, orang-orang berjas rapi, atau tumpukan laporan keuangan perusahaan multinasional. Pandangan itu tidak salah, tetapi sangat terbatas. Manajemen sebenarnya jauh lebih dekat, lebih membumi, dan lebih personal daripada sekadar urusan korporasi. Pada hakikatnya, manajemen adalah seni dan ilmu tentang bagaimana kita mengelola keterbatasan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kelangkaan. Waktu kita hanya 24 jam sehari, energi kita bisa habis, uang kita terbatas, dan pikiran kita bisa lelah. Di sisi lain, keinginan, kebutuhan, dan target yang ingin kita capai seolah tidak ada habisnya. Disinilah manajemen hadir sebagai jembatan. Manajemen adalah kompas yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terbatas itu dapat dirangkai, diarahkan, dan digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif. Artinya, melakukan hal yang benar, dan efisien, artinya melakukan sesuatu dengan hemat energi, biaya, dan waktu. Pilar utama, memahami POAC. Untuk memahami bagaimana manajemen bekerja, dunia akademik dan profesional memperkenalkannya melalui 4 pilar klasik yang dicetuskan oleh Henry Fayol, yang biasa kita singkat sebagai POAC. Planning, perencanaan, ini adalah fondasi dari segala tindakan. Planning adalah tentang menjawab pertanyaan, kita mau kemana dan bagaimana caranya ke sana. Tanpa perencanaan, kita seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, terombang-ambing oleh ombak keadaan. Dalam keseharian, ini adalah momen ketika Anda mencatat target mingguan atau menyusun anggaran belanja agar tidak defisit di akhir bulan. Organizing, pengorganisasian. Setelah tujuan ditetapkan, kita harus mengatur jalurnya. Organizing adalah seni menata dan mengelompokkan sumber daya. Di perusahaan, ini tentang siapa mengerjakan apa. Di kehidupan pribadi, ini adalah tentang bagaimana Anda menata ruang kerja agar fokus, atau bagaimana Anda membagi tabungan ke dalam beberapa pos rekening. Actuating, pelaksanaan, penggerakan. Rencana yang luar biasa dan organisasi yang rapi tidak akan mengubah apapun tanpa adanya eksekusi. Actuating adalah bensin bagi mesin manajemen. Ini adalah titik di mana Anda mengambil tindakan nyata, melawan kemalasan, mematikan gangguan, dan mulai melangkah maju. Controlling, pengawasan, evaluasi. Manusia bukan robot, dan situasi selalu berubah. Oleh karena itu, kita butuh controlling. Ini adalah proses bercermin. Di akhir pekan atau akhir bulan, seorang manajer yang baik, termasuk manajer bagi diri sendiri, akan duduk dan bertanya, apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana awal? Jika belum, apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya? Mengapa manajemen itu penting bagi Anda? Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Sebelum Anda memimpin orang lain, Anda harus mampu memimpin diri sendiri. Setiap dari kita adalah CEO bagi kehidupan kita sendiri. Ketika Anda gagal menerapkan manajemen, Anda akan sering merasa cemas, waktu terasa cepat hilang, tugas selalu dikerjakan mendekati tenggat waktu, deadline, dan hidup terasa dikendalikan oleh keadaan, bukan Anda yang mengendalikannya. Sebaliknya, dengan memahami pengantar manajemen ini, kita belajar untuk menaruh prioritas. Kita belajar menggunakan alat seperti matriks Eisenhower untuk memisahkan mana hal yang benar-benar penting untuk masa depan kita, dan mana yang hanya sekadar mengalihkan fokus kita. Kesimpulan, manajemen bukanlah sekadar bab-bab tebal di dalam buku teks kuliah. Manajemen adalah keterampilan bertahan hidup, survival skill. Manajemen adalah tentang bagaimana kita membawa ketidakteraturan menjadi sebuah keteraturan, bagaimana mengubah kekacauan menjadi sebuah harmoni, dan bagaimana mengubah potensi menjadi sebuah prestasi. Ketika kita mampu mengelola hari ini dengan baik, kita sedang merancang masa depan yang lebih cerah. Terima kasih.